Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial akan menjadi generasi pemimpin masa depan. Bagaimanapun hari ini seiring waktu mereka memasuki jajaran manajemen dan menghadapi tantangan-tantangan di depan mata. Millennial Who Manage adalah panduan terlengkap berbasis riset yang mampu menjawab tantangan-tantangan itu lantarkan mengantarkan kinerja luar biasa dan pastinya mendapatkan pengakuan atas kesuksesan itu. Chip Espinoza telah menulis beberapa artikel bertema kepemimpinan dan menjadi narasumber bagi beberapa kantor berita tentang topik menggabungkan para pekerja muda dalam sebuah organisasi, juga mengisi konten ahli untuk CNN dengan topik keragaman generasi di tempat kerja. Joel Schwartzbart juga membantu dalam pengembangan generasi report inventory untuk mengukur kekuatan dalam mengelola kerja lintas generasi. Cara mengoptimalkan interaksi multigenerasi dan menjadi pemimpin manajerial di semua era. Itulah konsep Millennial Who Manage yang menjadi dasar bagaimana cara bertransisi ke dalam manajemen di era milenial. Akan ada bahasan mengenai beberapa cara, namun akan ada lebih banyak bahasan mengenai cara menjadi. Pada proses inilah konsep diri sebagai seorang pemimpin dan menjadi lebih jelas pada akhirnya membentuk kerangka berpikir dalam mengembangkan, mengorganisir, dan mengimplementasikan kemampuan kepemimpinan. Frances Hesselbein mengatakan ada tantangan yang akan dihadapi CEO pada abad 21, yaitu mengenai pengelolaan aset berwujud perusahaan dan lebih banyak memantau kepemimpinan, lingkungan kerja, dan juga hubungan kerja. Sedangkan Peter Thiel justru mengatakan sistem saat ini yang terlalu kompleks, saling bergantung, dan tidak stabil, sehingga diperlukan adanya inisiatif, respon yang imajinatif, dan juga kreatif. Beberapa buku dan artikel mengenai generasi milenial atau generasi X berada di rentan waktu 1946 sampai 1999. Sedangkan berdasarkan penelitian Chip Espinoza dan Joel Schwartzbart memilih pada tahun 1943 sampai 2000-an sebagai tahun kelahiran generasi Boomer, X, dan juga milenial. Generasi pendiam, generasi baby boomer, generasi X, dan generasi milenial. Semuanya memiliki pengalaman hidup yang berbeda selama tahun-tahun awal pertumbuhan mereka. Generasi pendiam alias veteran atau tradisional mengalami depresi besar dan Perang Dunia Kedua, masa kekurangan dan pengorbanan yang tidak pernah dialami atau bahkan dapat dibayangkan oleh generasi lain di angkatan kerja saat ini. Mereka memilih untuk tidak membuat gejolak dan bersyukur atas pekerjaan yang dimiliki pada tahun 1940-an sampai dengan 1950-an, dan mereka kini tetap seperti itu. Generasi baby boomer di sisi lain tumbuh besar pada masa pertumbuhan dan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta didorong untuk bersosialisasi dan mengeksplorasi dirinya. Pertumbuhan yang memicu timbulnya optimisme berakhir tepat saat generasi X muncul. Dibiarkan menjaga diri sendiri dalam keluarga, orang tua yang tinggal sepulang sekolah, para generasi X lulus dan menjalani pekerjaan karena tidak ingin apa yang terjadi pada generasi X terulang kembali. Orang tua kaum milenial menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama anak-anak mereka. Sayangnya kebanyakan riset yang disajikan dalam buku ini hanya berada di wilayah Amerika saja. Andai penelitian tersebut lebih luas ke Eropa dan Asia, mungkin informasi perbandingan generasi milenial bisa lebih tepat. Buku ini direkomendasikan untuk para manajer yang ingin belajar how to manage kinerja dan aspek lainnya sehingga lebih didengar, direspek, dan pastinya dapat membina secara tulus sehingga be the next level, bahkan the level beyond that. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.